Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Atifa dengan NIM 210601109 akan mempresentasikan materi saya mengenai pengantar fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi menunjukkan masalah yang sedang terjadi bagi para ekonom dan pembuat kebijakan. Secara rata-rata, GDP real Amerika Serikat tumbuh sekitar 3,5% per tahun. Tapi rata-rata jangka panjang ini menyembunyikan fakta bahwa output barang dan jasa dalam perekonomian tidak tumbuh dengan stabil. Pertumbuhan lebih tinggi di beberapa tahun, terkadang perekonomian memburuk dan pertumbuhan menjadi negatif. Fluktuasi dalam output perekonomian terkait erat dengan fluktuasi tingkat kerja. Ketika perekonomian mengalami penurunan dalam jumlah output dan peningkatan dalam jumlah pengangguran, perekonomian dikatakan berada dalam masa resesi. Resesi terakhir terjadi pada tahun 2002, pada kuartal pertama dan ketiga di tahun tersebut. GDP real turun dari kuartal sebelumnya, mengindikasikannya adanya penurunan pada produksi output barang dan jasa dalam perekonomian. Meskipun resesi berakhir pada akhir tahun, perekonomian lambat dalam memulihkan kondisinya. Dari kuartal keempat tahun 2000 hingga kuartal keempat tahun 2000, rata-rata pertumbuhan hanya 1,2%. Tingkat pengangguran naik dari 3,9% pada bulan Desember 2000 menjadi 6,3% pada bulan Juni 2003. Resesi dan akibatnya mendominasi berita ekonom selama waktu tersebut, dan resesi hanya dinyatakan ringan dibandingkan seluruh resesi yang pernah ada dalam sejarah. Ekonom menyebut fluktuasi jangka pendek pada output dan pengangguran sebagai siklus bisnis. Meskipun istilah ini mengesankan fluktuasi perekonomian bersifat teratur dan dapat diprediksi, kenyataannya tidak demikian. Resesi terjadi secara tidak teratur. Kadang-kadang resesi berdekatan dan terkadang resesi terjadi tentang rentang yang panjang. Di tahun 1982, hanya 2 tahun setelah resesi sebelumnya, perekonomian kembali mengalami resesi. Pada akhir tahun 1982, tingkat pengangguran mencapai angka 10,8%, angka tertinggi semenjak depresi besar pada tahun 1930-an. Namun, baru 8 tahun setelah 1982, perekonomian kembali mengalami resesi. Fakta tentang siklus bisnis. GDP dan komponenannya. Produk domestik bruto mengukur pendapatan dan pengeluaran total pada perekonomian. Karena GDP adalah ukuran paling luas untuk keseluruhan kondisi perekonomian. GDP merupakan tempat alamiah untuk memulai analisis tentang siklus bisnis. Lembaga penentu resmi yang menyatakan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir adalah National Bureau of Economic Research, sebuah lembaga penelitian ekonomi nirlaba. Komite Penanggulangan Siklus Bisnis NBER menentukan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir. Menurut aturan yang berlaku, resesi adalah sebuah periode di mana sekurang-kurangnya 2 kuartal berturut-turut terjadi penurunan pada GDP real. Namun demikian, aturan ini tidak selalu diterapkan. Contohnya pada banyak data revisi terbaru. Resesi selama tahun 2001 terjadi akibat 2 kuartal yang menunjukkan pertumbuhan negatif, meskipun tidak berurutan. Faktanya, Komite Penanggulangan Siklus Bisnis NBER tidak memiliki aturan baku. Namun komite ini melihat keragaman kondisi ekonomi selama kurun waktu tersebut dan menggunakan penilaiannya sendiri dalam menentukan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir. Ketika perekonomian berada pada kondisi resesi, rumah tangga menanggapi penurunan pendapatan yang dihadapinya dengan konsumsi lebih sedikit.
Namun penurunan pada belanja perusahaan seperti pengeluaran untuk perlengkapan rumah baru dan barang-barang persediaan turun lebih banyak lagi. Pengangguran dan hukum Ocon. Siklus bisnis tidak hanya terlihat pada data perhitungan pendapatan nasional, tapi juga pada data yang menggambarkan kondisi di pasar tenaga kerja. Pengukuran pasar tenaga kerja lainnya menunjukkan cerita yang tidak jauh berbeda, misalnya seperti lowongan pekerjaan yang diukur berdasarkan iklim lowongan pekerjaan yang dipasang di koran. Menurun selama terjadinya resesi. Secara sederhana, ketika ekonomi berada dalam resesi, pekerjaan sulit didapat. Relasi apa yang kita harapkan antara pengangguran dan GDP real? Karena tenaga kerja yang dipekerjakan menghasilkan barang dan jasa, sementara tenaga kerja yang tidak dipekerjakan tidak menghasilkan apa-apa, kenaikan tingkat pengangguran mestinya terasosiasi dengan penurunan GDP real. Relasi negatif antara pengangguran dan GDP ini disebut dengan hukum Ocon. Hukum Ocon merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang pada GDP hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi. Tren jangka panjang menuju pada standar hidup yang lebih tinggi dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak berkaitan dengan tren jangka panjang pada tingkat pengangguran. Sebaliknya, pergerakan jangka pendek pada GDP sangat berkorelasi dengan pemanfaatan angkatan kerja. Penurunan pada produksi barang dan jasa yang terjadi selama resesi selalu berkaitan dengan peningkatan jumlah pengangguran. Selanjutnya, indikator-indikator ekonomi utama. Banyak ekonom, terutama yang bekerja di perusahaan dan pemerintahan, memiliki tugas melakukan peramalan terhadap fluktuasi jangka pendek di perekonomian. Para ekonom di dunia bisnis melakukan peramalan untuk membantu perusahaan mereka untuk merencanakan perubahan di lingkungan ekonomi. Ekonom yang bekerja di pemerintahan melakukan peramalan untuk dua alasan. Yang pertama, lingkungan ekonomi mempengaruhi pemerintahan. Contohnya, kondisi ekonomi mempengaruhi berapa banyak penerimaan pajak yang akan dikumpulkan pemerintah. Dan yang kedua, pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal yang dipilihnya. Karena itu, ramalan ekonomi adalah masukan bagi perencana kebijakan. Salah satu cara bagi ekonom agar dapat meramalkan kondisi ekonomi adalah dengan melihat indikator utama, yaitu variabel yang cenderung berfluktuasi mendahului perekonomian secara keseluruhan. Ramalan dapat berbeda sebagian karena ekonom menggunakan opini yang berbeda, di mana indikator utama yang paling dapat diandalkan. Setiap bulan, Dewan Konferensi Lembaga Swasta yang bergerak di bidang penelitian ekonomi mengumumkan indeks dari indikator ekonomi utama. Indeks ini berisi 10 seri data yang biasanya digunakan untuk meramalkan perubahan aktivitas perekonomian untuk sekitar 6-10 bulan ke depan. Yang pertama yaitu rata-rata minggu kerja produksi bagi pekerja di sektor manufaktur. Karena perusahaan biasanya menyesuaikan jumlah jam kerja dari pekerja yang ada sebelum mengontrak atau memecat pekerja. Rata-rata jam kerja mingguan adalah indikator utama dari perubahan pegawai. Minggu kerja yang lebih panjang menandakan bahwa perusahaan meminta pegawainya untuk bekerja lebih lama karena mereka mengalami permintaan yang cukup banyak pada produk mereka.
Hal ini menandakan bahwa perusahaan akan menambahkan jumlah pekerja dan meningkatkan produksi di masa depan. Minggu kerja yang lebih pendek dan permintaan yang menurun menyiratkan perusahaan akan memberhentikan pekerja dan menurunkan produksinya. Yang kedua, rata-rata klaim mingguan pada asuransi pengangguran. Jumlah penduduk yang mengajukan klaim baru pada sistem asuransi pengangguran adalah salah satu indikator secepat yang dapat menjelaskan kondisi pasar tenaga kerja. Seri data ini dibuat terbalik dalam perhitungan indeks indikator petunjuk, sehingga peningkatan pada jumlah data menurunkan indeks. Peningkatan jumlah penduduk mengajukan klaim baru pada asuransi pengangguran menandakan bahwa perusahaan memberhentikan pekerjaannya dan menurunkan jumlah produksinya. Ini tak lama lagi akan muncul pada data tenaga kerja dan produksi. Yang ketiga yaitu pesanan barang-barang konsumsi dan material baru disesuaikan dengan inflasi. Data ini merupakan ukuran paling jelas dari permintaan perusahaan, karena peningkatan pesanan dapat diartikan sebagai terjadinya kekosongan pada persediaan perusahaan. Biasanya diramalkan terjadi peningkatan produksi dan jumlah pekerja. Yang keempat yaitu pesanan baru barang-barang modal non-pertahanan. Data ini serupa dengan data di atas, tapi lebih buruk untuk barang-barang investasi daripada barang-barang konsumsi dan menjelaskan indikator yang sama. Yang kelima yaitu kinerja produsen. Data ini mengukur jumlah perusahaan yang menerima kiriman lebih lambat dari penjual. Kinerja produsen adalah indikator utama karena lambatnya kiriman yang datang terjadi ketika perusahaan mengalami peningkatan permintaan terhadap produk-produknya. Karena itu, kiriman yang lebih lambat mengindikasikan meningkatnya aktivitas perekonomian. Yang keenam, pemberian izin untuk mendirikan bangunan-bangunan baru. Pembangunan gedung baru adalah bagian dari investasi komponen yang cukup bergejolak pada GDP. Peningkatan pemberian izin bangunan berarti bahwa pemilik bangunan merencanakan penambahan jumlah bangunan yang menandakan peningkatan pada perekonomian secara keseluruhan. Yang ketujuh, indeks harga saham. Pasar saham mencerminkan ekspektasi masa depan terhadap kondisi perekonomian karena investor pada pasar modal melakukan penawaran harga ketika mereka merasa perusahaan akan mendapatkan keuntungannya. Yang kedelapan, jumlah uang beredar yang disesuaikan dengan inflasi. Karena jumlah uang beredar berkaitan dengan belanja total, lebih banyak uang mengisyaratkan peningkatan belanja yang selanjutnya berarti peningkatan produksi dan tenaga kerja. Yang kesembilan yaitu perbedaan tingkat bunga. Perbedaan ini disebut juga kemiringan dari kurva hasil, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap tingkat suku bunga di masa depan yang selanjutnya mencerminkan kondisi perekonomian. Dan yang terakhir yaitu indeks ekspektasi konsumen. Data ini merupakan pengukuran langsung terhadap ekspektasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian, meningkatnya optimisme kondisi ekonomi di masa depan di antara konsumen berarti meningkatnya permintaan dan jasa, yang selanjutnya mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan. Materi yang kedua yaitu mengenai horizon waktu dalam makroekonomi. Yang pertama yaitu bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda. Sebagian besar ahli makroekonomi percaya bahwa perbedaan penting antara jangka pendek dan jangka panjang adalah perilaku harga. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Dalam jangka pendek, banyak harga bersifat kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku secara berbeda dalam jangka pendek, dibanding dalam jangka panjang, maka kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda pada selang waktu yang berbeda. Namun dalam jangka pendek, banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Pengurangan jumlah uang beredar tidak langsung menyebabkan seluruh perusahaan memotong upah. Semua toko mengubah label harga barangnya. Seluruh perusahaan mengeluarkan katalog baru dan semua restoran mencetak menu baru. Dengan kata lain, hanya terdapat sedikit perubahan langsung dalam banyak harga.
atau harga-harga bersifat kaku atau sulit berubah. Kelakuan harga jangka pendek ini menunjukkan bahwa dampak jangka pendek dari perubahan jumlah uang beredar tidaklah sama sebagaimana dampak jangka panjang. Model fluktuasi ekonomi harus memperhitungkan kekakuan harga jangka pendek ini. Kegagalan harga untuk menyesuaikan dengan cepat dan utuh berarti bahwa dalam jangka pendek output dan kesempatan kerja harus melakukan beberapa penyesuaian. Dengan kata lain, selama horizon waktu ketika harga bersifat kaku, dikotomi klasik tidak lagi berlaku. Variabel nominal bisa mempengaruhi variabel real, dan perekonomian bisa menyimpang dari equilibrium yang diprediksi oleh model klasik. Kedua yaitu model penawaran agregat dan permintaan agregat. Meskipun model penawaran agregat dan permintaan agregat menyerupai model penawaran dan permintaan untuk barang tunggal, namun analogi ini tidak tepat sama. Model penawaran dan permintaan untuk barang tunggal hanya memperhatikan satu barang dalam perekonomian yang besar. Sebaliknya, seperti akan kita lihat dalam bab model penawaran agregat dan permintaan agregat adalah model canggih yang melibatkan interaksi di antara banyak pasar. Tujuan kita di sini bukan menjelaskan modal secara keseluruhan, tapi untuk menjelaskan elemen kunci dari model dan menjelaskan bagaimana model tersebut dapat menerapkan fluktuasi jangka pendek. Materi yang ketiga mengenai permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Bahwa teori kuantitas menyatakan MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, P adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Jika perputaran uang adalah konstan, maka persamaan ini menyatakan bahwa jumlah uang beredar menentukan nilai nominal output, yang pada akhirnya merupakan produk dari tingkat harga dan jumlah output. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Persamaan kuantitas menjelaskan kemiringan ke bawah dari kurva permintaan agregat dengan sangat sederhana. Jumlah uang beredar M dan perputaran uang P menentukan nilai nominal output PY. Sebagai PY ditetapkan jika P naik, Y harus turun. Kemiringan ke bawah dari kurva permintaan agregat dengan memikirkan penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. Jika output lebih tinggi, orang-orang terlibat dalam lebih banyak transaksi dan membutuhkan keseimbangan real yang lebih tinggi, M per P. Untuk jumlah uang beredar yang tetap, M, keseimbangan real yang lebih tinggi menunjukkan tingkat harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi menyebabkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output yang diminta lebih besar. Yang ketiga, pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat dibuat untuk nilai dari jumlah uang beredar yang tetap. Dengan kata lain, kurva tersebut menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika Fed mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Sebagai contohnya yaitu ketika
ketika Fed mengurangi jumlah uang yang beredar, persamaan kuantitasnya yaitu MV dan sama dengan PY, menyatakan bahwa pengurangan jumlah uang beredar menyebabkan pengurangan proporsional dalam nilai nominal output PY. Untuk setiap tingkat harga, jumlah output adalah lebih rendah, dan untuk jumlah output berapapun tingkat harga adalah lebih rendah, sebagaimana kurva permintaan agregat yang menghubungkan P dan Y bergeser ke kiri. Hal sebaliknya terjadi jika Fed meningkatkan jumlah uang beredarnya, maka persamaan kuantitas menyatakan bahwa kenaikan dalam M menyebabkan kenaikan juga dalam PY. Untuk setiap tingkat harga, jumlah output adalah lebih tinggi, dan untuk jumlah output berapapun, tingkat harga adalah lebih tinggi, sebagaimana dalam kurva permintaan agregat yang bergeser ke kanan. Selanjutnya yaitu penawaran agregat. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga, karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Jangka panjang, kurva penawaran agregat vertikal. Karena model klasik menjelaskan bagaimana perekonomian berperilaku dalam jangka panjang, kita turunkan kurva penawaran agregat jangka panjang dari model klasik. Jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah modal dan tenaga kerja yang tetap serta pada teknologi yang tersedia. Untuk menunjukkan hal ini, rumusnya yaitu Y sama dengan fungsi KL sama dengan Y. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Untuk menunjukkan bahwa output sama untuk semua tingkat harga, gambar kurva penawaran agregat vertikal, sebagaimana pada jangka panjang perpotongan antara kurva permintaan agregat dengan kurva penawaran agregat vertikal menentukan tingkat harga. Jika kurva penawaran agregat adalah vertikal, maka perubahan dalam permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak output. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik, karena menunjukkan bahwa tingkat output adalah independen terhadap jumlah uang beredar. Selanjutnya yaitu jangka pendek, kurva penawaran agregat horizon. Model klasik dan kurva penawaran agregat vertikal hanya berlaku pada jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian harga bersifat kaku dan karena itu tidak menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Karena kekakuan harga ini, kurva agregat jangka pendek tidak vertikal. Ekuilibrium jangka pendek dari perekonomian adalah perpotongan kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek horizon ini. Dalam hal ini, perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat output. Misalnya, jika Fed tiba-tiba mengurangi jumlah uang beredarnya, maka kurva permintaan agregat bergeser ke kiri sebagaimananya. Jika penurunan permintaan agregat mengurangi output dalam jangka pendek karena harga tidak disesuaikan secara instan, setelah penurunan yang tiba-tiba dalam permintaan agregat, perusahaan tertahan dengan harga yang terlalu tinggi. Dengan permintaan rendah dan harga tinggi, perusahaan menjual lebih sedikit produk, sehingga mengurangi produksi dan memecat pekerja. Perekonomian mengalami resesi. Dan yang ketiga, dari jangka pendek ke jangka panjang. Selama periode waktu yang panjang, harga adalah fleksibel. Kurva penawaran agregat adalah vertikal, dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga, tetapi tidak outputnya. Selama periode waktu yang pendek, harga adalah kaku. Kurva penawaran agregat adalah datar, dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi output barang dan jasa perekonomian. Yang terakhir yaitu kebijakan stabilisasi. Fluktuasi dalam keseluruhan perekonomian berasal dan
perubahan penawaran agregat atau permintaan agregat. Para ekonom menyebut perubahan eksogen dalam kurva ini sebagai guncangan atau shock terhadap perekonomian. Guncangan yang menggeser arah permintaan agregat tersebut disebut dengan guncangan permintaan, dan guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat disebut guncangan penawaran. Guncangan ini mengurangi kesejahteraan ekonomi dengan mendorong output dan kesempatan kerja jauh dari tingkat alamiah. Salah satu tujuan dari model penawaran agregat dan penurunan agregat adalah menunjukkan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Guncangan pada permintaan agregat. Guncangan permintaan, peluncuran dan penyebarluasan kartu kredit karena merupakan cara yang lebih nyaman untuk melakukan pembelian daripada menggunakan uang tunai. Kartu kredit mengurangi jumlah uang yang ingin dipegang oleh orang. Kartu kredit mengurangi jumlah uang yang ingin dipegang orang. Penurunan permintaan uang itu ekuivalen dengan kenaikan perputaran uang. Ketika setiap orang memegang lebih sedikit uang, parameter permintaan uang akan turun. Artinya setiap dolar beralih ke tangan dengan cepat sehingga perputarannya meningkat. Kedua, guncangan pada penawaran agregat. Guncangan pada penawaran agregat sebagaimana guncangan dalam permintaan agregat dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi. Guncangan penawaran adalah guncangan pada perekonomian yang bisa mengubah biaya produksi barang serta jasa dan akibatnya mempengaruhi harga yang dibebankan perusahaan kepada konsumen karena memiliki satu dampak yang langsung terhadap tingkat harga. Guncangan penawaran kadang-kadang disebut guncangan harga. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.